tak ada yang berharga dari sejarah selain pembelajaran untuk memperbaiki peradaban. Dalam kebudayaan, manusia berkesempatan mengejawantahkan segenap cipta, rasa, dan karsa. Maka ketika ada sosok berkeadaban tinggi, jejak cipta, rasa, dan karsanya tetap tersambung benang merah melewati berabad zaman hingga kini. Tapak jejak Syekh Baribin, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya keempat, yang makamnya terletak di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kebumen, ternyata masih terlihat alur kesejarahannya. Agus Salim Hamidi, lulusan pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, yang kini mengajar di alma maternya itu mampu menurunnya. Hingga sosok Syekh Baribin hadir dan menjadi tokoh penting dalam membangun peradaban di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Agus Salim Esos MPDI mengisahkan sosok itu dalam sebuah novel Syekh Baribin, Misteri Sekar Jagad dan Atlantis Purba. Salah satu penggalan sejarah yang dikisahkannya, Syekh Baribin pernah mengajarkan membatik motif Sekar Jagad kepada masyarakat Watu Baruk Desa Gemek Sekti. Itu dikaitkan dengan Karang Sambung sebagai tempat yang berdasar sejumlah penelitian ilmiah menyimpan jejak artefak peninggalan negeri Atlantis Purba. Saya berada di puncak Gunung Pencu atau perbukitan Pencu yang masuk wilayah Desa Gemek Sekti, Dusun Watu Barut. Di Gunung Pencu inilah Syekh Baribin pernah tinggal melakukan ritual-ritualnya dan bersama pengikutnya mengajarkan batik di seputaran kompleks ini. Maka kemudian Watu Barut dikenal dengan Desa Batik, yang kemudian sekarang menjadi Desa Batik Gemek Sekti. Yang menarik dari Gunung Pencu ini adalah bahwa di belakang saya adalah landscape kota Kebumen, dan di sebelah utara saya, sebelah kanan saya, lurus adalah daerah Karang Sambung yang secara geografis, secara geologis dipandang sebagai salah satu situs bukti adanya Atlantis Purba. Yang menarik dari Gunung Pencu, Karang Sambung, dan Kebumen adalah bahwa Syekh Baribin sebagai salah satu orang Majapahit dari Istana Majapahit, yang beliau bahkan dikenal sebagai Ratu Malam, yang beliau pasti suka tirakat, suka terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan untuk bertapa brata. Dan disinilah menurut hemat saya, Syekh Baribin kemudian menemukan adanya hubungan antara Kebumen dengan peta Sekar Jagad. Jadi menurut saya bahwa peta Sekar Jagad adalah hasil dari tapa brata Syekh Baribin berada di Gunung Pencu, kemudian beliau dokumentir dalam wujud motif batik Sekar Jagad. Yang mana motif itu adalah menggambarkan tentang potensi alam Kebumen yang luar biasa. Sepenggal kisah sejarah itu mungkin bisa menguak rangkaian peradaban panjang. Akademika Show kali ini akan mengkajinya. Mampukah sepenggal kisah membuka kotak Pandora pendidikan sejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa di Akademika Show bersama saya Khalid Anwar. Dalam 90 menit ke depan kita akan membahas, mengkaji secara akademik fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu untuk menguatkan wacana. Pada malam hari ini
kita telah kedatangan narasumber langsung dari yang punya ide bagaimana sebuah peta sekar jagat terkait ke masa silam, sejarah masa lalu, dan kita akan membuka kotak Pandora pendidikan sejarah. Baik, kita perkenalkan narasumber yang telah hadir di malam hari ini. Has Hamidi, penulis novel Syekh Baribin, Misteri Sekar Jagat, dan Atlantis Purba. Selamat malam, Mas Agus Salim Hamidi. Betul, iya, Mas Agus Salim Hamidi. Saya lebih enak saya memanggil Mas Agus Salim Hamidi karena beliau itu teman diskusi, ngobrol-ngobrol, dan beliau adalah saat ini dosen di IAINU Kebumen, dan beliaulah yang menulis novel Syekh Baribin, Misteri Sekar Jagat, dan Atlantis Purba. Nanti kita akan berbincang, Mas Agus Salim, untuk bagaimana memaparkan ide-ide itu bisa muncul sampai sejauh itu. Akan membahas diskusi kita pada malam hari ini dari IAINU, Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Ali Mu'in Amnur. Selamat malam, Pak Ali Mu'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mu'in nanti mungkin bisa mulai menguat sebagai Dekan Usuluddin IAINU Kebumen, tentu saja punya perspektif tersendiri bagaimana sebuah misteri itu diungkap. Apakah misteri itu bagian dari ayat-ayat kauniyah yang memang butuh tafsiran, ya. Baik, di sebelahnya ada Mas Abdul Wahid SHIMI. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abdul Wahid itu penulis novel juga, ya. Iya. Penulis novel Surban yang Terluka tahun 2009. Dosen IAINU, mengajar Di Fakultas Syariah. di Fakultas Syariah. Ya, nanti kita akan berbincang dengan Pak Abdul Wahid karena hadir di sini mahasiswa-mahasiswa IAINU juga yang sedang belajar bagaimana sebuah pendidikan sejarah harus dibuat, harus diajarkan kepada generasi-generasi mendatang. Di sebelahnya ada pengamat sejarah lokal yang kita kenal tulisan-tulisannya di media-media sosial, saya sering baca. Mas Raffi Ananda, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi Ananda SPD, sering mengamati sejarah-sejarah lokal yang luar biasa. Nanti bisa bercerita bagaimana Panjer itu ada kaitannya dengan sejarah masa lalu, sejarah masa lalu mungkin seperti yang disampaikan Pak Agus Salim terkait dengan Majapahit. Ketika Majapahit ada Syekh Baribin menulis Sekar Jagat, ada negeri Atlantis, dan ke belakang itu semua bisa menjadi kotak Pandora yang harus kita buka. Dan di dalamnya tentu kita harus menemukan bagaimana pendidikan sejarah itu akan memperbaiki peradaban yang akan datang. Baik, pemirsa dan pendengar, kita nanti akan berbincang, namun sebelumnya kita harus mengikuti pesan-pesan berikut. Tetap di Akademi Kaso. Pendengar setia radio INFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Sufaha Mamak, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa Sumberadi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bis khusus milik PMI yang diparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berita Kebumen edisi hari ini. Ngomong-ngomong, semalam kamu nonton nggak acara tentang Merapi di acara Bumi Hijau? Bumi Hijau? Apaan tuh? Nah, itu acara TV baru yang cuma ada di stasiun TV lokal di seluruh Indonesia, men. Wah, kayaknya keren tuh. Ntar malam nonton lah. Makanya nonton.
maning nang pasar Reboan tetep nang Rati Titi. Gemboke. Pasar Reboan mangga. Tahukah Anda manfaatkan email untuk surat menyurat, memperkecil huruf sehingga akan lebih banyak memuat huruf dalam satu halamannya, menyimpan dokumen secara digital, gunakan kertas pada kedua sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Mimbar Islam di Ratih TV. Dan luar biasa atas izin Allah, Rasul keluar dari rumahnya diiringi, diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir atau penjaga-penjaga mereka tertidur pulaskan. Bahkan dalam sirah itu Nabi sempat menaburi dengan pasir kan. Mereka tidur semua. Pergilah Rasul. Manusia tidak ingin hidup dengan sia-sia. Segala hal yang kita punya adalah potensi. Seperti juga tubuh kita adalah aset. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, segala hal yang ada pasti dapat dilakukan. Dengan tubuh segar bugar, rezeki megar, masa depan semerbak. Menemani Anda dalam tayangan olahraga, atletik, gimnastik, dan event-event menarik di balik olahraga lokal, nasional, dan mancanegara. Hanya di Ratih TV Kebumen. Lah sing urung mari garis siji karena kono garis siji. Ya nyong. Iya. Ya wis, ya kowe sing urung mari kowe. Anda masih bersama kami di Akademi Kaso dengan satu topik pembahasan membuka kotak Pandora pendidikan sejarah. Sebagai orang yang akan mulai membuka, Mas Agus Salim Hamidi. Mas Agus Salim Hamidi, apa yang mendasari Anda menulis novel Syekh Bahridin itu dikaitkan dengan misteri Sekar Jagad dan Atlantis Purba? Silakan dipertanggungjawabkan di depan ini. Para ada dekan, dosen, dan mahasiswa-mahasiswa IAINU yang siap untuk mungkin akan menyanggah pendapat Anda. Terima kasih, langsung aja. Iya. Baiklah, bahwa novel yang saya tulis ini sebagai novel saya yang kelima merupakan novel yang saya angkat dari pernik-pernik sejarah yang ada di Kebumen, yang dilatar belakangi setelah saya membaca
beberapa tulisan termasuk di kebumen.cap.or.id bahwa Syekh Baribin mengajarkan batik sekar jagat di Gemek Sekti di Watu Barut. Ini menarik karena Syekh Baribin sebagai salah satu tokoh banyak tidak dikenal. Bahkan saya sendiri itu relatif tidak mengenal siapa beliau. Satu itu. Yang kemudian ada kaitan apa antara beliau dengan batik sekar jagat yang ada di Gemek Sekti? Tulisan-tulisan yang muncul, yang sempat saya searching, yang sempat saya googling di internet, justru semakin menarik saya untuk mencoba untuk menulis dan menggeluti siapa beliau dan kaitannya dengan batik sekar jagat. Lebih dari itu, bahwa yang menarik dari beliau dan kaitannya dengan sekar jagat adalah kesejarahan, ada apa, kenapa beliau fokus mengajarkan motif batik sekar jagat, bukan batik-batik yang lain. Itu yang menarik, itu ada kekuatan apa, ada sesuatu apa ini ya. Setelah saya nyemplung di lapangan, ternyata batik sekar jagat itu berisikan motif-motif yang menyerupai kembang-kembang atau bunga-bunga, tapi bisa juga dibaca sebagai peta. Sepertinya seperti itu. Akhirnya saya kajian agak lebih mendalam lagi, bahkan saya juga mencoba menggunakan pendekatan semiotik. Sekar itu bisa berarti bunga, ternyata bisa juga berarti kaart dalam bahasa Belanda yang artinya peta. Ini semakin membuat saya mencoba untuk menarik sebenarnya ada rahasia apa antara Syekh Baribin dengan sekar jagat, dan bahkan saya tarik ke belakang dengan Atlantis Purba. Ya, sampai Atlantis Purba. Ya. Itu benang merah yang sangat panjang. Artinya bahwa keberadaan Syekh Baribin di Kebumen dan kemudian Kebumen itu sendiri nampaknya merupakan daerah yang harus menjadi bagian daripada sejarah itu sendiri, dan ini yang menarik gitu. Ya, baik. Kami sudah menyiapkan liputan tentang Syekh Baribin dan sampai benang merahnya ke Atlantis Purba. Untuk itu kita ikuti tayangan berikut ini tentang Syekh Baribin dan Atlantis Purba. Tahukah Anda bahwa motif batik sekar jagat dari Watu Barut, Desa Gemek Sekti menyimpan misteri? Bukan hanya dari keindahan motif dan coraknya yang khas, namun polanya yang memetakan kelompok aneka kembang dengan kerumitan ornamen masing-masing petak memberi nuansa lain dari corak batik secara umum. Petak-petak itu yang secara khusus diobservasi oleh Agus Salim Hamidi, dosen pada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama yang menulis novel Syekh Baribin, Misteri Sekar Jagat dan Atlantis Purba. Dalam persepsinya, petak-petak itu merupakan penggambaran sebuah peta jagat yang diajarkan oleh Syekh Baribin untuk menunjukkan bahwa wilayah Watu Barut ke utara hingga kawasan Karangsambung merupakan pintu untuk membuka tapak-tapak purba peradaban negeri Atlantis. Di Kebumen ada salah satu tokoh lama. Beliau adalah Syekh Baribin yang makomnya ada di Grenggeng, Karanganyar, dari Pasar Kemit ke utara. Beliau adalah tokoh lama yang berasal dari Majapahit yang melakukan perjalanan ke Kebumen. Yang menarik dari Syekh Baribin adalah bahwa beliau mengajarkan batik di sebuah daerah yang dulu dikenal dengan Watu Barut, yang sekarang masuk wilayah Desa Gemek Sekti. Beliau di Watu Barut, menurut hemat saya cukup lama, karena beliau mengajarkan batik
di Watu Barut. Dan yang menarik adalah bahwa beliau mengajarkan batik motif Sekar Jagad. Sekar Jagad itu dari katanya sekar dan jagat. Dalam tulisan saya yang saya dokumentir dalam wujud novel, sekar berarti kaart dalam bahasa Belanda, bisa juga sekar berarti kembang atau bunga. Jagat berarti dunia atau jagat. Yang menarik adalah bahwa mengapa beliau mengajarkan motif-motif sekar jagat. Kalau kart itu berarti peta, kita bisa melihat motif-motif yang membentuk peta-peta seperti kotak-kotak. Kalau berarti bunga, ada gambaran-gambaran tentang bunga. Persoalannya adalah mengapa beliau mengajarkan motif ini dan cukup lama tinggal di Watu Barut. Inilah yang sempat saya dokumentir dalam novel saya, Syekh Baribin, Misteri Sekar Jagad dan Atlantis Purba. Kaitannya dengan Atlantis Purba, saya menangkap bahwa peta-peta ini adalah peta-peta potensial dari sebuah wilayah geografis Kebumen yang dulu-dulunya saya pandang sebagai bagian daripada Atlantis Purba. Dan dokumentasi yang dilakukan oleh Syekh Baribin dalam wujud motif peta Sekar Jagad ini pasti memiliki makna yang patut kita ketahui, yang patut kita gali sebagai orang Kebumen. Lebih dari itu, dalam perspektif sejarah, ini menjadi penting bahwa kita orang Kebumen ternyata memiliki kesejarahan yang patut menjadi ruh bagi keberadaan kita sebagai orang Kebumen, agar kita tidak terserabut dari akar budaya sebagai orang Kebumen. Apakah masyarakat sendiri telah memiliki apresiasi cukup terhadap motif batik Sekar Jagad? Ibu Hikmah, salah satu pengrajin dan pengusaha batik yang sudah lama menekuni usahanya, merasa belum mengerti di balik motif Sekar Jagad yang menyimpan nilai kesejarahan yang begitu tinggi. Ia hanya memahami motif Sekar Jagad memiliki ciri unik dan pengerjaannya sangat rumit. Konsumennya hanya orang-orang yang mengerti tentang kualitas batik karena harganya yang relatif lebih mahal dari motif batik tulis jenis lainnya. Mereka tidak peduli itu yang dibeli itu batik tulis atau batik printing atau apa, yang penting secara fisik itu bagus dan dikenakan itu terlihat bagus. Seperti itu. Itu yang detail-detail seperti ini hanya orang-orang tertentu yang memang mereka mengerti batik, yang punya seni tinggi gitulah, boleh dibilang seperti itu. Tapi ya itulah banyak yang awam daripada yang lebih mengerti. Setiap kali saya ikut pameran tuh Pak, itu orang pembatik sama-sama penjual batik itu dari Pekalongan, dari daerah lain tuh kasih kagum. Orang di Kebumen kok masih mau batik, ngapain dong seperti ini. Kok sekarang orang nyari bukan artinya kalau memang sekedar untuk mencari keuntungan, ngapain bikin kayak gini lama. Dan keuntungannya kalau misalnya kita bikin yang simpel mungkin kita dapat 5, ini satu masih menguntungkan, ini kita dapat 5. Tapi orang ngapain, orang belum masih seperti ini. Itu kita dari Kebumen itu banyak apresiasi Pak, dari luar Kebumen apresiasi ada orang yang mau batik. Karena memang sekarang semuanya orang itu memburunya yang untuk kebutuhan. Jadi bagaimana dia bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan untuk yang seperti ini gitu. Artinya batik ini satu Pak, dengan batiknya Mas Budi itu mungkin bisa dapat 5 dan lebih untung yang itu. Ini orang Pekalongan, Solo itu masih apresiasi sekali dengan batik seperti ini. Berapa kali mengundang instruktur pelatihan itu Pak, yang mereka tentu kan paham batik. Itu saya bilang gini, batik Kebumen itu sudah menang di batikannya, motifnya.
Jadi mau diwarnai apa aja itu udah luar biasa. Itu saya dari beliau-beliau yang sudah melihat sendiri batik Kebumen, setiap pelatihan batik Kebumen mau diwarnai apa, bagus batiknya aja sudah seperti ini. Karena mereka mungkin sudah kesana batik yang kabupaten lain, apalagi batik. Kalau Kebumen kan memang sudah sejak dulu sekali ada batik Kebumen, ya ada batik. Kalau yang beli itu orang yang tahu batik nggak akan bilang mahal. Dia segini saya bilang segini, terus saya juga bukan berarti artinya jadi diapresiasi saya langsung pasang tarif atau menjual mahal pun bisa Pak, tapi kan orang jadi punya asumsi jadi mahal. Cuma tidak, tapi ya memang itu kalau orang yang benar-benar tahu batik dia akan bilang bukan barang mahal. Ternyata di balik coretan-coretan indah batik Sekar Jagad menyimpan nilai-nilai falsafah. Apalagi jika ditarik kisah jauh ke abad-abad silam. Buku terbaru karya ahli hidrologi Dani Irwanto melacak jejak negeri yang hilang itu dari alur sungai, memaparkan Atlantis purba berada di wilayah Laut Jawa ketika Pulau Jawa dan Kalimantan masih menyatu. Syekh Baribin Sekar Jagad Karang Sambung dan negeri Atlantis purba, adakah benang merah yang menyambungkannya hingga kita bisa memetakan fase-fase peradaban yang bisa dijadikan pendidikan sejarah bagi generasi kini dan mendatang? Kiai Haji Muwafiq dalam suatu pengajian akbar di Kecamatan Pejagoan beberapa waktu yang lalu menyebutkan sepenggal kisah tentang Karang Sambung dalam bagian peradaban di Kabupaten Kebumen. Apa meneh Kebumen kok iso wong Kebumen dadi Islami piye to? Padahal Kebumen itu mbiyen pusat kekuatan Hindu terbesar di Asia. Nggone wong ngalim wong Hindu niku ya teng Kebumen niki, kiyaine wong Hindu niku Kebumen niki sedaya. Lho nggih, lha tiyang Hindu niku nek ajeng mati, niku kan supaya matine paling apik niku kan moksa, nggih. Moksa. Lah supaya iso moksa niku pertama kudu nglakoni Upanisad. Upanisad niku menghilangkan jati diri. Misalnya Pak Bupati niku hebat, supaya mangke harga dirine niki ora kok kemelinti, merubah diri menjadi bakul dawet. Lah niku Upanisad. Nek wis bareng ngoten niku nglakoni kabumian niku wis nglakoni awak urip kaya wateke bumi. Nah wateke bumi niku didek-idek tambah subur, dipaculi tambah subur. Lah pusat kabumian niku teng mriki niki. Mula kampunge dijenengi Kampung Kabumian utawa Kebumen. Dadi Kebumen niku mboten kuwong kaya kebo ya men ngoten mboten. Lah nek iso moksa, supaya iso moksa, bareng ngoten niku nglakoni upawasa. Upawasa niku wis mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo. Supaya mboten demok, mboten mangan, mboten nglakoni upawasa manteng ngeten niki. Lah niku teng pundi? Panggenan sing paling apik nggih upawasa. Niku teng dasar laut sing diangkat teng dhuwur lemah. Lah niku entene teng Kebumen namine Karang Sambung. Pusat akik niku. Bater besi merah. Satake nggih. Lah niku nglakoni upawasa. Lah mula dhisik niku termasuk penentang Islam niku ya Kebumen niku. Kebumen iki penentang Islam sing ya rada serius ngoten niki. Kiai teko ngono dipangan wae orang Kebumen. Kebumen lho nggih. Ternyata nek wau niku ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo ning Karang Sambung mriku. Niku awake kan mimpes cili-cili lap ilang muksa utawa murca. Lah kata wong Kebumen niku wis mimpes cili-cili arep ilang ngono eling wedhuse. Utawa eling bojone, nah niku macet, ajeng gedhe meneh mboten iso, ajeng ilang murca mboten iso. Mula terus dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula sampai nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Pendidikan sejarah di sekolah-sekolah telah banyak berkisah tentang perang. Referensi dan rujukannya lebih banyak berkutat pada buku-buku yang ditulis untuk kepentingan suatu rezim kekuasaan.
Mungkin sudah saatnya kisah-kisah hikmah yang didasari ajaran agama dijadikan rujukan untuk memberikan pendidikan sejarah peradaban kepada generasi kini dan mendatang. Sepenggal kisah memang tak pernah utuh menggambarkan sejarah. Satu kisah mungkin mampu membuka satu tabir kotak Pandora dan kisah lainnya membuka kotak berikutnya. Begitu seterusnya. Banyak misteri yang tersimpan dalam sejarah peradaban dan Allah lah yang memegang kunci rahasia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sini kita kolerasikan, kita gandengkan dengan sejarah yang ada di Indonesia, terutama kaitannya dengan sejarah. Ini kan banyak sejarah-sejarah yang belum terungkap, sejarah-sejarah yang belum terbuka, sehingga Allah banyak sekali mempunyai kunci-kunci rahasia baik dalam segala hal, terutama dalam sejarah, dan yang tahu hanya Allah. Maka dari itu kalau kita nyatakan zaman sekarang, bagaimana kita ingin tahu rahasia-rahasia Allah itu, terutama dalam hal sejarah, mestinya kita harus berani mendekat kepada Allah, berani meminta kepada Allah dengan segala hal macam caranya. Terutama mungkin banyak orang-orang zaman dahulu, para wali mendekatkan diri, kalau bahasa Jawanya mungkin tapa berata, hanya dalam rangka ingin mendapatkan sedikit ilmu saja dari Allah, sehingga bisa mengungkapkan, bisa mengeluarkan, bisa menerangkan bagaimana sejarah itu terjadi. Karena yang tahu sejarah dari awal sampai sekarang itu hanya Allah yang pastinya. Kita hanya berusaha menafsirkan, mentakwilkan. Nah, kalau kita ingin menafsirkan, mentakwilkan, maka kita marilah dalam ayat wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah mempunyai rahasia yang banyak, yang tidak tahu hanya Allah. Kalau kita ingin tahu rahasia itu, maka mari kita bedah-bedah ayat-ayat kauniyah yang ada dalam Al-Quran dalam rangka untuk membuka sejarah-sejarah yang belum terbuka, dan mungkin bisa mengklarifikasi sejarah-sejarah yang belum terbuka atau belum yang benar. Demikian kira-kira yang bisa kita ambil dari ayat ini. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa, sebuah paparan bagaimana benang merah antara Syekh Baribin, Sekar Jagad, peta Atlantis Purba, dan satu kata kunci yang ada di kata akhir novel Mas Agus Salim Hamidi adalah indahu mafatihul ghaib. Itu yang akan kita kaji, dan sebelum nanti mungkin ke Pak Ali Muin, Mas Raffi bisa menceritakan sejarah peradaban benang merah antara Kebumen dengan Majapahit. Kalau kita melihat novel ini itu dekat. Seperti apa Mas Raffi yang kita kenal selama ini gigih mengamati sejarah lokal Kebumen? Benang merahnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Kebumen di dalam sejarah masa lalu, memang sangat sedikit sekali, bahkan Kebumen belum lahir. Karena nama Kebumen itu sendiri ada di dalam catatan administratif Belanda itu baru tahun 1832, pasca kalahnya Diponegoro. Ada pertempuran besar di daerah ini yang sekarang namanya Kebumen, dan akhirnya ada pemerintahan baru yang dinamakan Kebumen. Nah, kita tentunya tidak boleh serta-merta, oh berarti Kebumen nggak ada, baru ada tahun sekian, tahun sebelumnya berarti nggak ada apa-apa di Kebumen. Nah, kita tidak boleh seperti itu, karena itu hanya nama, ya kan. Kalau kita merujuk ke belakang, ternyata sebelum ada Kebumen itu daerah ini, kabupaten kita ini dinamakan dengan nama Panjer. Panjer, dan itu kita bisa lihat di peta tahun 1812 sebelum perang Diponegoro. Itu ada sebuah provinsi Bagelen. Kita taunya Bagelen cuma daerah Purworejo. Nah, sementara di peta itu provinsi Bagelen adalah mulai dari Purworejo sampai dengan Wonosobo, Banjarnegara juga ikut provinsi Bagelen, dan hingga sampai perbatasan Banyumas. Dan di situ titik tengahnya memang Panjer, yang artinya adalah pusat.
pusat ya. punjer ya. Punjer, iya. Punjerannya. Punjerannya, iya. Dan kalau kita mengkaitkan dengan Syekh Baribin, kita memang untuk di data di Kabupaten Kebumen sendiri sangat sedikit literaturnya. Tetapi ketika kita buka-buka arsip dari Belanda, ada salah satu buku yang berjudul Tijdschrift voor de Nederlands Indie, itu menceritakan sejarah-sejarah masa lalu yang akhirnya karena saking lamanya menjadi folklore atau cerita rakyat. Karena kita harus tahu kalau mempelajari sejarah sekarang kita harus dipatok ada data primer, sekunder, dan tersier. Itu disiplin akademis. Iya, disiplin yang akademis. Harus dipatuhi. Iya. Persoalannya ketika ini Mas Agus Salim Hamidi menulis novel cerita seakan itu fiksi tapi didasari pada data-data. Mungkin pertanyaannya ke Pak Abdul Wahid nih. Bisakah kisah-kisah yang kemudian dituangkan dalam bentuk novel, kalau tadi dikatakan Mas Raffi di Belanda itu folklore gitu. Misalkan kalau folklore itu kayak tidak sumber primer itu misalkan. Bisakah Hindu sekarang ini media pembelajaran sejarah justru dari novel-novel yang berlatar sejarah? Ya, ada dua istilah yang berbeda ya berkaitan dengan novel Syekh Baribin ini. Yang pertama adalah sejarah sastra, kemudian yang kedua adalah sastra sejarah. Kalau yang pertama sejarah sastra itu adalah kita berbicara bagaimana asal muasal munculnya sastra di Kebumen misalnya. Tetapi kalau buku ini dia tidak berbicara mengenai sejarah sastra, tapi penekannya adalah terhadap sastra sejarah. Nah, sastra artinya yang berisi sejarah. Oke, artinya penulis novel ini berupaya untuk membeberkan berbagai macam peristiwa sejarah kaitannya dengan Syekh Baribin, Misteri Segar Jagad dan Atlas Rizpukla itu dengan bingkai sastra. Nah, maka satu poin yang bisa kita nikmati dari sini adalah ingatan publik yang sangat melekat ketika mereka membaca sastra yang poin-poinnya, titik tekannya dan objeknya itu adalah data-data sejarah. Ini berbeda dengan penyajian sejarah yang selama ini disajikan dengan bahasa prosa. Kalau kita dengar penjelasan Mas Raffi tadi, kenapa masih sangat asing buku yang disebutkan tadi? Kita belum tahu bahwa nama Kebumen itu sebenarnya baru muncul tahun 1832 karena sejarah itu disampaikan dengan bahasa prosa. Berbeda dengan bahasa sastra yang ingatannya akan sangat melekat di benak publik, misalnya sejarah tentang tari di Banyumas. Publik akan sangat mengenal sekali karena ada Ronggeng Dukuh Paru yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Juga sejarah tentang pendidikan di Bangka Belitung akan sangat melekat di benak publik ketika Andrea Hirata menulis novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, Syekh Baribin yang dikemas dalam bentuk sastra oleh Bapak Has Amidi inilah saya pikir satu upaya untuk menyajikan data-data sejarah dalam penyajian jurnalisme sastrawi, dan itu saya pikir akan sangat melekat sekali, tidak sekedar kita berbicara data-data ilmiah, tapi penyajian yang sangat menarik, indah dan menyejukkan bagi para pembaca gitu. Saya pikir itu yang akan masuk ke dalam pembaca. Dan ini mahasiswa-mahasiswa dari PGMI ya, nanti suatu saat ditanya kisah-kisah itu harus pandai menulis itu ya. Iya. Kira-kira kan arahnya ke sana, karena mungkin ke Pak Muin nih, kita itu peradaban ketika bicara sejarah yang kita jadikan rujukan selama ini kitab suci. Kalau kita ambil rujukan kitab suci, kita akan tarik sejarah peradaban itu dimulai dari Nabi Adam. Terus ke sini itu peradaban manusia dimulai sejak itu ke bumi bersama Siti Hawa. Adakah rujukan dalam Al-Quran ayat yang tersurat maupun tersirat tentang peradaban ini yang tadi sudah disebutkan, Atlantis purba itu? Ya. Sebelum saya lebih spesifik pada yang Syekh Baribin ini, saya ingin memberikan
informasi bahwa Al-Quran sendiri 60% itu sejarah, Pak. Ya. 60% isinya Al-Quran itu sejarah. Cuman, mohon maaf, 60% sitil filmiah itu kisah, cerita, sejarah. Cuman karena berbahasa Arab, jadi mungkin kurang menarik atau tidak mungkin tidak dipahami. Terkait dengan sejarah yang ditulis oleh Mas Hamidi itu sih, kalau menurut saya dalam Al-Quran boleh-boleh saja, tidak masalah. Itu usaha manusia untuk menafsirkan sejarah yang ada di muka bumi, dan itu ada. Sehingga ada sedikit apa yang di belakang, saya tertarik yang di belakang itu, ya bahasanya Mas Agus, kayaknya apa ya, ini kan hanya usaha saya, sedangkan kebenarnya wa indahu mafatul ghaib itu kan, ya la ya'lamu illahu itu. Jadi memang kalau kita mau belajar sejarah itu tidak lepas dari belajar tafsir juga, Mas. Kalau kita mau apa namanya? Mohon maaf, dalam Al-Quran tuh gambar begini artinya apa? Kan ada tafsir ahlam, ada tafsir yang macam-macam itu. Sebetulnya ada, mungkin jaringan kalau masalah tadi mohon maaf, batik sekar mungkin juga dalam Al-Quran ada juga mungkin. Ya. Cuman kan itu yang dikatakan bagian dari ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah, betul. Cuman ya terlebih dari itu saya ingin begini, Pak Khalid. Dalam Al-Quran seringnya kita, apalagi dalam beberapa cerita sejarah yang ada di pendidikan terutama, karena ini ada kaitan dengan pendidikan, mohon maaf tadi disebutkan, kalau bisa kita mengungkap sejarah melalui tafsir Al-Quran yang tidak hanya yang keras-keras, yang tidak yang apa bahasanya perang, tetapi ada yang yang humanis. Itu banyak dalam sejarah, banyak. Cuman itu kan jarang ditulis. Yeah. Nah, ini termasuk salah satu yang humanis. Yeah. Nah, ini mohon maaf, ini kalau bisa ya monggo kita banyak berusaha menafsirkan, menulis yang humanis. Kayak cerita-cerita Kebumen kalau diceritakan secara humanis didasari dengan ayat Al-Quran, saya pikir bisa. Jauh lebih meresap dan menarik. Sehingga kita mengenal Islam rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin, bukan ya mungkin sekarang ada istilah Islam Nusantara, tapi sebenarnya jauh sebelum sana ada Islam yang rahmatan lil alamin seperti itu. Ya. Menarik sekali, dan ini kita jadi sudah sebenarnya masuk ke sebuah diskusi yang perlu kita ketahui nih Pak Alimun. Kelihatannya kita sepakat bahwa rujukan sejarah peradaban manusia, tidak sekedar kebudayaan, tapi peradaban itu dimulai sejak Nabi Adam, betul. Dan itu referensinya Al-Quran. Betul. Ya. Ketika nanti saya kadang saat sekarang itu khawatir melihat ini adik-adik yang mahasiswa PGMI itu, anak-anak SD itu bisa bertanya itu. Kalau sudah mendapatkan informasi, kita sudah, Mas Agus Salim sudah menulis nih Atlantis Purba. Ketika itu nanti jadi guru ditanya oleh anak-anak, Atlantis Purba itu kira-kira ada di zaman Nabi siapa? Nah, itu karena kan diajarkan sejarah 20 Nabi dan Rasul. Betul. Ketika itu ditanya itu, bagaimana jawabnya? Iya, saya pikir ini menarik sekali, Bapak, Mas semuanya. Kita pikir di sini menarik sekali dikaitkan dengan, mohon maaf karena ini calon-calon guru, Pak. Jadi bagaimana nanti ditanya Atlantis Purba zamannya Nabi siapa, itu kan kita perlu buka kitab ini. Iya. Perlu buka kitab. Kalau hanya ngarang kira-kira, saya pikir susah. Apalagi tadi Kebumen diketahui tahun 1832 itu sebenarnya sebelum itu juga sudah ada Kebumen mestinya, menurut Mas Rafi tadi itu hanya sebuah nama yang namanya dari Panjer menjadi nama Kebumen. Mungkin kalau kita sejarahkan, mohon maaf, dulu Madinah namanya bukan Madinah, Yatsrib. Yatsrib. Itu kan ada kemiripan kalau kita gambarkan ke dalam sejarah. Ada Madinah dulu bukan Madinah, Yatsrib. Nah, itu kan hanya sebuah nama. Betul. Nah, yang tempatnya mungkin masih tetap itu saja. Iya. Nah, itu ada semuanya di dalam tafsir, hadis, Rasulullah. Tafsir selama ini yang mungkin bisa membantu. Ini terutama yang mahasiswa-mahasiswa itu. Tafsir apa Pak yang kira-kira bisa untuk menggali itu? Banyak 60% Al-Quran itu kisah-kisah. Cerita, betul. Yang bisa menjelaskan tentang kisah-kisah itu. Semua tafsir itu menjelaskan semuanya. Cuman bagaimana kita membaca tafsirnya aja itu masalahnya. Problemnya di sini. Semua tafsir itu pasti ada menarik dibahas sebenarnya. Apalagi
sebetulnya di sana itu kalau kita ingin lebih tahu lebih lanjut di sana, mohon maaf saya lebih melebar, bahwa selama ini di buku sejarah yang ada di pendidikan dari mulai MI, SD sampai MA, SMA, MAN, itu rata-rata yang diangkat adalah hanya hal yang kaitannya dengan perang dan perang. Ya. Ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Padahal sifat humanis Rasulullah, akhlak Rasulullah yang humanis ada banyak di sana. Cuman kita lihat di kurikulum dari mulai MI sampai, mohon maaf kalau di SD saya nggak tahu, di MI sampai MAN itu rata-rata adalah dari perang Khandaq sampai perang Uhud. Itu selalu dikaji berulang-ulang. Padahal mohon maaf di sana yang humanis Rasulullah banyak sekali yang ada. Contoh yang sangat sering saya katakan bahwa Islam itu tidak dengan identik dengan perang. Perluasan Islam tidak identik dengan perang. Mohon maaf karena Islam itu rahmatan lil alamin. Yeah. Contoh banyak yang perlu dikaji lah. Salah satu dari sekian banyak sekali adalah di mana Rasulullah ketika di Madinah atau di Yathrib awal-awalnya itu beliau itu setiap pagi punya pekerjaan menyuapi orang buta di pojok pasar Madinah. Dan perlu diketahui bahwa orang buta ini adalah orang Yahudi yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan Rasulullah. Ketika disuapi dia selalu bercerita, Muhammad itu kurang ajar membuat agama baru di Madinah ini. Tapi Nabi Muhammad tetap saja menyuapi dan halus. Iya. Nah, setelah 10 tahun berlalu, ganti Rasulullah mau meninggal, pesan sama Abu Bakar. Abu Bakar, tolong, saya punya pekerjaan di pojok pasar Madinah. Itu tolong disuapi. Tapi gaya nyuapi Rasulullah dengan Abu Bakar kan beda. Yeah. Kalau Rasulullah halus, Abu Bakar agak kurang halus lah mungkin begitu. Lalu yang disuapi ini kaget, ini siapa nyuapi saya? Yeah. Nah, lalu ditanya, kamu siapa? Saya Abu Bakar, disuruh oleh Muhammad. Muhammad siapa? Nabi. Ya Allah, dari selama ini saya yang nyuapin saya adalah yang saya maki-maki itu. Jadi kan sejarah itu bisa diungkapkan begitu bagus sebenarnya. Yang seperti sebuah kisah. Ya. Sepenggal kisah tidak mungkin menuntaskan cerita sejarah. Tetapi kisah yang berlatar belakang sejarah dengan fakta-fakta sejarah bisa membuka pelajaran-pelajaran untuk memperbaiki peradaban. Kira-kira seperti itu. Kita nanti akan masih berdiskusi soal ini, namun kita harus rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut. Tetap di Akademi Kaso. Wah, kalau sakit gini, Eji bisa nih buat biaya pengobatan. Emangnya perusahaan Mas belum daftar BPJS Kesehatan? Perusahaan saya sih sudah. Kalau perusahaan nggak ikut, emang kenapa? Wah, perusahaan Mas bisa kena sanksi loh. Benar. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, perusahaan yang tidak ikut jaminan kesehatan akan dikenakan sanksi administratif dan pelayanan publik. Kalau gotong royong, semua tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara Mimbar Islam di Ratih TV. Dan luar biasa atas izin Allah, Rasul keluar dari rumahnya diiringi, diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir atau penjaga-penjaga mereka tertidur pulas kan. Bahkan dalam sirah itu Nabi sempat menaburi dengan pasir kan. Mereka tidur semua. Pergilah Rasul. Pendengar setia radio INFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Sufaha Mama, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa Sumberadi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bis khusus milik PMI yang diparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Aksi tersebut sekaligus mengakhiri berita Kebumen edisi hari ini. Sholat niku merangkum dari berbagai macam bentuk pengibadatan. Ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah kedua orang tua kita. Orang tua itu ada 3, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 pimpinan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sing krasa duweni iman ayo padha selawat. Sing ora iman ya ngantuk ora apa-apa. Mari.
siji kan kono gak siji. Ya nyong. Iya. Ya wis, ya kowe sing urung mari kowe. Setiap hari, kita mungkin melihat banyak orang yang ingin menjadi sukses. Padahal sukses itu relatif. Ada beberapa sebab kenapa sukses bisa relatif. Sebab pertama, karena bayangan sukses yang berbeda-beda. Padahal, saat kamu bisa menolong orang, itu juga sebuah kesuksesan. Sebab kedua, kenapa sukses bisa relatif adalah masalah kriteria. Kriteria pertama, bagi seorang pria, sukses itu adalah Siti, terimalah cinta Mas Fadli yang sederhana ini. orang yang berhasil menyatakan cinta. Kriteria kedua, pria sukses itu mampu merebut perhatian. Baiklah, sekarang kriteria ketiga. Bagi seorang pria, sukses itu adalah orang yang jantan. Asti. Orang bilang penyesalan itu selalu datang terlambat. Pernahkah terfikirkan bahwa ada sebuah kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan? Jika kamu masih ingin menjadi seorang pria sukses, maka hentikan sekarang juga keinginan itu. Karena pria sukses itu berbeda dengan laki-laki sukses. Laki-laki sukses akan selalu menjaga diri, keluarga, dan masa depannya. Kasus HIV di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat. Sejak tahun 2003 hingga Juli 2015 berjumlah 448 kasus. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari virus HIV. Ingat, setiap ada pasangan yang sah, jauhi narkoba dan jaga perilaku dari risiko tertular HIV. Jauhi virusnya, bukan orangnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Akademika Show yang membuka kotak Pandora pendidikan sejarah. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Ali Muin, banyak sekali yang menjadi inspirasi, terutama dari bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang harus belajar sebelum mengajar. Sejarah terutama sangat penting. Mungkin sebelum nanti kita diskusi, mungkin ada mahasiswa yang akan bertanya. Agus Salim Hamidi yang mengawali menulis sejarah kisah ini. Apa kisah sejarah ya, kisah sejarah Syekh Baribin, dan menyimpan sejuta misteri. Apa komentar Anda dari sanggahan atau mungkin masukan-masukan panelis-panelis itu? Ya, terima kasih. Satu hal yang harus kita nampaknya pahami bersama bahwa memahami sejarah, apalagi yang sudah terkubur cukup lama, itu memang bukan pekerjaan yang ringan gitu loh. Dan itu salah satu yang membuat saya memang harus menulis dalam bentuk sastra. Dan memang sebagaimana Bung Wahid tadi menyebutkan, sastra sejarah saya sepakat. Dan persoalannya adalah bagaimana mengungkapkannya, karena persoalan Syekh Baribin saya tidak hidup pada zaman itu atau berdekatan dengan itu, bahkan fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah pun sangat relatif sedikit. Oleh karena itu pendekatan yang saya coba bangun adalah pendekatan semiotik. Ya, saya coba pelajari teks-teks yang ada, Pak. Saya mempelajari tentang Sekar, tentang Jaga, tentang Syekh, tentang Baribin, tentang Lugulo, tentang banyak hal yang kemudian saya rangkai menjadi pernik-pernik yang minimal bisa memberikan apresiasi tentang adanya kesejarahan di Kebumen. Iya, pendekatan semiotik. Mas Rafi, bisakah itu dipertanggungjawabkan? Iya, kalau terkait dengan Syekh Baribin sendiri, kalau menurut saya dalam sebuah penulisan kita akan memerlukan data. Jadi kalau kita melihat data-data penelitian pun, bahkan sampai dengan prasasti sekalipun, itu sebenarnya juga kita tidak mengalami itu kan, dan itu juga sifatnya hampir seperti folklore kan ya, sebenarnya cuma dituliskan dalam batu. Nah, terkait dengan Syekh Baribin sendiri, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa di sebuah data di Belanda yang berjudul Tijdschrift van de Nederlandse Indie, itu disebutkan memang bahwa ketika zaman Majapahit ada dua raja kembar, yang satu adalah yang satu adalah Raden Putra atau Haryo Baribin, yang kemudian karena Gajah Mada tidak mau ada tahta kembar di Majapahit, akhirnya jelas-jelas ditulis di teks itu bahwa Gajah Mada menyuruh Syekh Baribin untuk pergi ke negara Panjer hingga menemui ke Kiai Kaleng di situ. Kemudian dari Kaleng dia berjalan ke Pasir, diceritakan di situ sampai Pajajaran, dan akhirnya nanti kembali lagi ke timur menurunkan bupati-bupati yang akhirnya jadi Bupati Banyumas, hingga akhirnya ke makam yang Grenggeng itu. Iya. Sumbernya itu dari folklore yang ada di Belanda itu. Iya, dan itu kalau kita berbicara folklore, sebenarnya ini sudah bukan folklore lagi. Kalau folklore kan biasa dari tutur tinular. Kalau ini sudah dibukukan. Jadi daftar pustaka akhirnya kan. Menjadi referensi sejarah, dan itulah benang merah Kebumen dan Majapahit dan Syekh Baribin. Ini menarik sebenarnya. Mungkin Pak Abdul Wahid yang bisa mengomentari. Syekh Baribin itu untuk bisa menggambar peta, digambarkan di novel ini, harus Topo Broto. Kalau sekarang kira-kira apakah dia mungkin harus melakukan riset di tengah laut atau apa, seperti yang mungkin ada di buku tentang Atlantis Purba itu, dia mendapatkan gambaran bahwa peta Atlantis itu dari foto satelit gitu. Kalau dulu kok ceritanya bertapa di Gunung Pencu lalu menemukan ide itu. Ada korelasinya enggak ini kalau dari kacamata sastra? Iya,
Jadi begini, sastra sejarah ya, selain tentunya si pengarang sastra itu harus mengungkapkan fakta-fakta yang memang benar-benar ada, tetapi yang namanya sastra tetap mau tidak mau dia tidak lepas dari unsur khayalan si pengarang. Iya. Nah, sehingga dengan demikian maka ketika Syekh Baribin ini sudah dicetak dan dikemas dalam bentuk sastra, maka mau tidak mau penulisnya tentu juga menggambarkan bagaimana sebenarnya khayalan si penulis sendiri itu ketika mendeskripsikan ketika Syekh Baribin memotret peta Atlantis itu gitu. Sehingga kalau ini dibenturkan dengan segmen pembaca, satu yang sangat menarik di sini adalah buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan dengan kacamata yang sangat beragam. Berbeda ketika Syekh Baribin ditulis dengan bahasa prosa, bahasa ilmiah misalnya, maka hanya kalangan akademisi tertentu, disiplin ilmu tertentu, umur tertentu yang akan membaca ini. Tetapi ketika dikemas dalam bentuk sastra, maka semua kalangan pembaca akan tertarik dari sisi ceritanya, tertarik dari sisi datanya, dan lain-lain. Nah, ada satu yang saya garis bawahi dari paparan Pak Ali Mun'in tadi itu. Kenapa perangai-perangai Nabi misalnya tidak banyak dibaca oleh generasi Muslim sampai saat ini, karena kita memang terjebak selama ini terhadap bahasa-bahasa prosa, data-data ilmiah yang seakan-akan memang menggambarkan peperangan dari sejarah Islam sendiri itu. Padahal sastra sebenarnya sudah mengungkap itu. Misalnya kita baca karya sastra yang sangat agung dalam Islam, Al-Barzanji misalnya, puisi-puisi yang sangat bagus di sana, marro'a wajhaka yas'ad misalnya. Ketika orang itu melihat wajahmu ya Rasulullah, sungguh mereka sudah bahagia. Nah, itu ungkapan sastra yang betul-betul menggambarkan perangai-perangai Nabi yang tidak bisa diungkapkan oleh bahasa prosa. Nah, Syekh Baribin ini sebenarnya mengajak semua kalangan bagaimana untuk bisa mencintai kearifan lokal Kebumen, sejarah Kebumen dengan kemasan sastra, sehingga kita sangat menarik untuk membacanya. Saya pikir itu ya. Iya, menarik sekali, dan mungkin mahasiswa yang ada di sini bisa saja kalau memang ada yang mau bertanya, atau untuk pemirsa pun kita sebenarnya membuka di SMS online 0822 4257 1111 atau bisa telepon di 382 453. Sudah ada yang akan bertanya mungkin? Sebelum ada yang bertanya, saya yang masih penasaran dengan Pak Mu'in itu tadi. Pak Ali Mu'in itu sudah menerangkan ya, kita sudah sepakat ya dalam pemikiran ini Al-Quran itu referensi sejarah panjang yang peradaban manusia. Ketika itu nanti suatu saat anak-anak didik kita ini, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang belajar menjadi guru, suatu saat mengajar dan sangat mungkin kritis nanti era Nabi Nuh misalnya, cerita-cerita Nabi Nuh itu seperti apa sebenarnya teks dalam Al-Quran, dan sebenarnya itu kalau nanti ditinjau dari sisi sastra itu ajaran apa yang harus bisa diresapi. Nabi Nuh saja kita. Ya. Sebelum saya ke Nabi Nuh, sebelumnya mohon maaf Mas Hamidi, untuk khotimah penutupan itu tidak hanya cukup banyak ya sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang sama, artinya wa indau mafatul khaib la ya'lamu ilahu, yang akhirnya belakangnya illa fi kitabim mubin itu lah. Sebelumnya ada juga yang di surat An-Naml ya, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Semua rujukan adalah illa fi kitabim mubin. Nah, itu yang menyimpan rahasianya itu semua fi kitabim mubin. Nah, para mufasir berbeda pendapat dalam apakah kitabun mubin itu. Selama ini mungkin orang awam mengatakan kitab mubin ya Al-Quran. Tapi ada beberapa mufasir yang mengatakan kitab mubin adalah Lauh Mahfud, yang mohon maaf kita tidak mungkin menjangkaunya. Tapi ya kita pakai yang real saja bahwa kitab mubin ya Al-Quran yang kita baca. Contoh kepada Nabi Nuh, mohon maaf, sebetulnya banyak sekali kalau di beberapa tafsir itu adalah yang ada kaitan dengan moral
apa yang bisa petik dari moral cerita Nabi Nuh umpamanya seperti itu kan penting itu sebenarnya. Dimana mohon maaf yang namanya sembrono dengan orang tua itu tidak bagus. Tapi ada yang menarik lagi yang biasanya sering diungkap adalah tidak semua keturunan Nabi itu baik gitu loh. Satu. Yang kedua, yang lebih menarik lagi sekarang yang saya bahas adalah bahwa potong generasi tidak menyelesaikan masalah. Mohon maaf, zamannya Nabi Nuh sejarahnya itu orang yang jelek semua habis. Tapi setelah itu juga muncul lagi kan, yang jelek juga, tidak beriman. Itu yang mungkin sampai sekarang saya bahas dengan teman-teman bahwa potong sejarah. Iya, itu artinya kan sebenarnya sepenggal kisah ya. Kisah-kisah yang sepenggal itu, tetapi ketika kita bisa merangkai menjadi sebuah cerita sejarah, itu yang menjadi pembelajaran. Betul. Ya, jadi kita bahwa di dunia ini yang namanya baik dan buruk itu selalu berdampingan. Bagaimana kita punya orang yang akal, nggak kita milih yang mana gitu aja. Jadi kita tidak usah benci sama orang yang jelek karena memang sudah ada gitu zaman. Walaupun dipotong bagaimanapun jelek tetap ada. Jadi untuk sejarahnya mungkin yang guru-guru adalah ketika melihat ada siswa yang kurang bagus dengan siswa bagus, jangan pilih kasih. Memang itu memang ada yang ada siswa yang baik, ada siswa yang tidak baik. Itu memang ya sempurna yang dunia memang seperti itu. Sejarah memang harus seperti itu. Agus Salim, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan dari novel Syekh Bari bin Misteri Sekar Jagad dan Atlantis Purba? Pesan pendidikan ya, pesan moral ke generasi mendatang. Ya, bahwa sejarah merupakan bagian daripada diri kita. Dan kita tidak lepas dari sejarah. Namun persoalannya adalah bagaimana kita membangun sejarah itu menjadi lebih bermakna. Tidak hanya sebuah teks, kumpulan daripada teks, tapi harus bagaimana kemudian sejarah menjadi bagian daripada konteks, bagian daripada diri kita sehingga sejarah lebih bermakna buat diri kita. Mungkin yang layak saya sampaikan di sini bahwa selain perlu banyak membaca adalah bahwa perlu ditulis sejarah-sejarah lokal di tingkat desa, di tingkat komunitas, di tingkat wilayah, mungkin di pesisir ada sejarah sendiri, di pegunungan ada sendiri. Kembali Anda bersama kami di Akademi Kaso dengan membuka kotak Pandora pendidikan sejarah. Kita tadi sudah membahas bagaimana sebuah novel itu menjadi provokasi dari Has Hamidi yang menulis Syekh Bari bin. Tetapi Mas Raffi Ananda selaku pengamat sejarah-sejarah lokal, sudahkah menemukan benang merah antara Syekh Bari bin, lalu bagaimana Sekar Jagad, lalu Atlantis Purba, bagaimana itu pertaliannya? Jadi kalau menurut hemat saya, adanya Syekh Bari bin datang ke Kebumen dan seperti yang ada di novel itu membuat batik Sekar Jagad, dia tidak semata-mata iseng mengajarkan, tapi dia memang mungkin telah mengetahui riwayat-riwayat terdahulu adanya Atlantis saat itu. Dan itu sendiri kalau menurut buku Atlantis yang hasil penelitian dari Profesor Aryo Santos, dia ahli nuklir di Brasil selama 30 tahun. Ini terkuaknya Atlantis kan mulai dia merujuk kepada Plato kan saat itu. Dia menyebutkan bahwa peristiwa banjir Nabi Nuh saat itu adalah peristiwa Atlantis itu. Di mana ciri-ciri Atlantis menurut Plato adalah adanya tumbukan lempeng, terus daratan-daratan yang tenggelam, terus adanya gunung bawah laut yang itu menyebabkan goncang. Dan itu juga pernah dibuat buku sebelum ini, ada 3 tahun yang lalu oleh Dr. Wuryani Fajar, dia dosen sains Al-Quran di UIN Yogyakarta. Dia disebutkan di surat kalau tidak salah di surat An-Naml ayat 27 yang artinya, atau siapa dia meneliti secara sains petanya itu
bahwa siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celahnya, dan yang menjadikan gunung guntuk untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua lautan. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ya. Dia menggarisbawahi bahwa di situ gunung itu adalah gunung Atlantis, karena ayatnya adalah Rawaisa, bukan Jabal. Di situ, dan di situ yang memisahkan dua lautan, setelah peristiwa itu adanya tumbukan lempeng, maka salah satu bukti otentik di bumi ini adanya Pulau Jawa yang kemudian memisahkan dua lautan, Samudra Hindia dan Samudra Jawa, itu Samudra Pasifik. Ya. Seperti itu. Ya. Dan bagaimana adik mahasiswa ini bisa memahami tidak nanti suatu saat nanti praktek mengajar berkisah tentang Nabi Nuh itu kira-kira tahun berapa, harus dijawab itu 10.000 tahun yang lalu, 20.000 tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama lagi. Ya. Itu baru Nabi Nuh. Nabi-nabi sebelumnya ada padahal. Pak ini bisa memberikan pencerahan nggak ini kepada mahasiswa-mahasiswa agar kita mengkaji sejarah itu utuh? Iya, terima kasih. Saya tertarik dengan Mas, sebelum saya jawab tadi, tertarik dengan Mas Raffi tadi bahwa ada lempengan itu. Saya pernah melihat, Mas, kalau di Sudan, saya pernah ke Sudan. Di sana ada itu dua pertemuan laut asin dengan tidak asin di Sudan itu. Dan saya pikir kalau dari lihat yang dari surat An-Naml tadi itu di Sudan itu, di Aswan ya, Mesir Selatan itu, saya pernah lihat bahwa di sana apa yang sini asin, sini tidak asin gitu. Sini asin lagi. Jadi tengah-tengahnya itu tidak asin. Tapi di situ ada bekas gunung api purba dasar laut enggak? Karena itu teori Atlantis harus mengacu itu. Itu yang menyebabkan lempeng itu. Sayangnya saya tidak meneliti karena saya ke sana hanya melihat menikmati ya. Bahwa di situ mohon maaf penafsiran masalah sejarah saya pikir siapa saja yang terserah mau saya menafsirkan. Tapi bukti-bukti itu saya pikir juga ada yang menafsirkan semua sana. Sehingga kalau tadi di Jawa mungkin saya pikir di Sudan saya pernah melihat sendiri bahwa di situ asin, tidak asin, sini asin lagi. Di tengah-tengahnya tidak asin karena itu pertemuan lempeng itu. Nah, berikutnya buat kaitan dengan sejarah mungkin saya pikir saya melihat dari mohon maaf tadi ada bertanya juga di luar ini apa sih Baribin, maknanya apa sih? Cuman di sini kan penulis Mas Hamid tidak menyebutkan apa sih Baribin. Bisa juga di mohon maaf biodatanya ataupun kenapa dinamai Baribin itu mungkin juga disebutkan lagi di sini juga. Cuman di sini kan belum muncul sehingga ya Baribin kalau saya berusaha menafsiri, mohon maaf ini penafsiran bukan orang sejarah tetapi orang Muslimin ini. Baribin ya saya pikir orang-orang yang berbuat baik, dari kata baro ya. Jadi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Baribin itu adalah orang-orang yang golongannya orang yang senang berbuat baik. Jika mohon maaf itu yang jadi Ratu Malang. Ratu Pandito. Ya. Maka sebetulnya kalau digabungkan dengan sejarah yang tapa berata saya katakan dari awal itu illa fi kitabim mubin, kecuali dalam Al-Quran orang akan mengetahui sejarah kalau orang itu adalah mengetahui kitabim mubin sebenarnya. Melalui apa? Melalui tapa berata. Karena membaca Quran kalau tidak topo menyendiri atau tidak fokus kayaknya juga susah. Nah itu yang mungkin ada kaitan dengan Baribin. Cuman sekali lagi untuk teman-teman yang dari mahasiswa ke depan Pak Khalid, saya ingin mari kita coba mungkin ini ada kaitan nanti dengan di kampus IA ini coba dibuat Pak Khalid, bagaimana kita merubah mindset sejarah yang selama ini diajarkan kepada murid-murid yang tadinya berupa perang-perang tetapi dirubah menjadi yang cerita-cerita yang humanis lebih soft dan itu medianya paling bagus mungkin dengan cerita. Abdul Muid setuju ya kalau lebih banyak mahasiswa nanti mungkin ditugasi untuk bagaimana membuat novel yang ada kaitannya dengan sejarah Rasulullah. Ya, jadi begini. Kalau kita membaca karya-karya sastra sejarah di muka bumi ini, artinya tidak hanya sastra di Jawa, di luar Jawa, termasuk juga di mancanegara. Sebenarnya sastra sejarah yang sampai kepada generasi kita saat ini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang semuanya itu adalah positif. Di Melayu misalnya, sastra sejarahnya sengaja ditulis dalam rangka untuk memberikan pendidikan terhadap anak cucu. Jadi kalau kita membaca sastra-sastra sejarah yang ditulis di Melayu, khususnya di Malaysia dalam hal ini,
pada umumnya adalah sastra-sastra yang memberikan kecintaan mereka terhadap anak-anak cucunya, bagaimana mereka bisa menghargai pejuang-pejuang para pahlawan misalnya. Kemudian sastra di Minangkabau, tujuannya adalah untuk memberikan kecintaan terhadap raja-raja. Sementara sastra di Barat, selain untuk mengembangkan nalar fiksi yang sangat sekali, juga ada tujuan untuk kemajuan di era masa depan. Lihat misalnya sastra yang ditulis oleh J.K. Rowling dalam bukunya Harry Potter misalnya, sangat kental sekali. Di sana ada khayalan yang dirancang sedemikian rupa tentang sihir oleh J.K. Rowling, tetapi kemasan mengenai peradaban di masa yang akan datang juga sangat kental. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, sebenarnya sastra di Kebumen perlu dirancang di sekolah-sekolah, termasuk di kampus, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kearifan lokal, begitu. Dan ini sebenarnya sudah kita kemas di kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, sekalipun tidak ada satupun program studi sebenarnya yang konsen di bidang sastra, tetapi kita punya banyak sekali media-media di IAIN Kebumen. Misalnya ada UKM Pers di sana, kemudian ada juga teater, UKM teater, ada juga majalah yang dikelola oleh mahasiswa yang juga memberikan ruang kreativitas tentang kesusastraan, di mana bisa memberikan kreativitas kepada mahasiswa khususnya di bidang sastra. Salah satunya adalah Syekh Baribin ini yang ditulis oleh salah satu sumber daya manusia kita di IAIN Kebumen. Dan mungkin sekarang ke Mas Raffi, pengamatannya, pengajaran sejarah di sekolah-sekolah umumnya di Kebumen seperti apa? Jadi menurut pengamatan saya itu pengajaran sejarah di sekolah-sekolah di Kebumen, bahkan di Indonesia ya, itu perlu dirombak habis-habisan. Karena kita dipaksa untuk belajar sejarah dengan pola linier. Jadi ada suatu paket metode sejarah yang mau tidak mau kita harus belajar itu. Contoh, ini yang akhirnya nanti akan terkuak sendiri dan gagal sendiri sejarah itu. Contoh, ada peristiwa penemuan di Mesir, penemuan di Amerika, penemuan di mana. Selalu ahli arkeologi dan sebagainya mereka bisa meneliti itu bahwa ini sekian ribu tahun sebelum Masehi dengan uji karbon, dengan isotop dan sebagainya. Tetapi ketika ada di Indonesia ditemukan, entah di mana saja, kalau itu sudah berupa candi yang tua, itu harus peristiwanya itu harus setelah Masehi. Oh, ini Mataram kuno. Ketika ada batu yang luar biasa, yang pahatannya luar biasa, yang itu zaman batu, hanya boleh disebutkan itu zaman batu. Kenapa tidak ada inisiatif untuk meneliti? Apakah ketakutan ketika itu nanti terbongkar tua, sejarahnya berubah? Seperti itu. Itu kotak Pandora yang harus dibuka. Ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Dan Pak Ali Muin mungkin bisa terakhir ini sebagai closing statementnya itu, apakah membaca sejarah dengan bukti-bukti itu bagian dari membaca ayat-ayat kauniyah? Ya, saya setuju ketika membaca sejarah dengan bukti-bukti itu, walaupun mohon maaf kita secara 100% juga belum tidak bisa satu orang pun ketika belajar sejarah ini yang pasti. Iya. Ya, nggak ada. Tapi minimal ada 90%. Udah mengarah ke situ lah. Sehingga belajar sejarah dengan ada bukti-buktinya merupakan salah satu usaha manusia untuk menafsiri ayat-ayat kauniyah itu. Ayat-ayat kauniyah. Baik, dan termasuk yang menulis buku Atlantis dengan bukti-bukti ilmiah itu termasuk yang membaca ayat kauniyah untuk membuka bagaimana sebuah kotak Pandora sejarah itu harus terus dibuka, karena itu kan tidak akan ada habisnya. Kira-kira seperti itu. Baik, pemirsa, dan kelihatannya perbincangan ini masih menarik sebenarnya, tetapi kita dibatasi waktu, kami harus mengakhiri. Terima kasih kehadirannya Pak Agus Salim Hamidi, Pak Ali Muin, Pak Abdul Wahid, dan Mas Anda, serta adik-adik dari mahasiswa IAINU yang telah dengan cermat mengikuti. Mungkin nanti harus ada yang dirangkum, tugas presentasi ke dosen. Itu akan ikut membuka kotak Pandora sejarah yang malam ini telah kita bahas bersama. Pemirsa,
Dengan demikian kegiatan kita di Akademi Gaso dengan tema membuka kotak Pandora Sejarah. Saya Khalid Anwar berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.